Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Seperti biasa, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah horor. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang gangguan hantu di bekas rumah pembantaian. Ini adalah part 2. Jadi sebelum lanjut ke cerita, saya Sigit Nurwanto mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, kita langsung ke cerita. Jadi di part pertama itu, Andi setelah selesai sholat goib, terdengar suara ketuk pintu dari luar. Andi pun beranjak dari duduknya dan membuka pintu tersebut. Andi pun melihat sosok 3 orang yang sering datang ke rumah. Pas Andi melihat sosoknya itu sangat menyeramkan sekali. Mukanya hancur, lehernya itu mau putus penuh darah. Tapi Andi hanya terdiam dengan tenang. Andi menatap kepada 3 sosok tersebut. Dan terlihat 3 sosok tersebut itu mukanya marah. Setelah mereka berhadapan, sosok tersebut langsung mendekat dengan cepat ke arah Andi. Dan anehnya, begitu dekat dengan Andi, makhluk tersebut itu menghilang. Setelah itu, Andi memeriksa keadaan di sekitar, tengok kiri, tengok kanan, dia jalan keluar ke depan, tapi sosok itu atau makhluk tersebut itu udah tidak ada. Akhirnya Andi kembali ke kamar dan dia melanjutkan zikirnya. Setelah itu dia tidur. Keesokan harinya Andi seperti biasa, setelah sholat subuh dia bersiap-siap berangkat untuk kerja ke kantornya. Pokoknya pas setelah kejadian tersebut itu, Andi itu ya biasa aja. Akan tetap 3 hari kemudian Andi ngerasa kurang enak badan. Jadi badannya itu menggigil, kedinginan. Pokoknya dingin banget. Akhirnya Andi itu mencoba untuk berobat. Akhirnya Andi mengabarkan ke kantornya untuk izin untuk berobat karena dia sakit ya, badannya sakit. Dia itu ngerasa kedinginan. Akhirnya dia ke rumah sakit berobat. Nah, yang herannya lagi, di rumah sakit itu pas saat diperiksa oleh dokter memvonis bahwa Andi itu sehat, tidak sakit apa-apa gitu. Jadi kondisi badannya sehat. Nah, di situ tuh Andi udah mulai curiga. Tapi tetap Andi istiqomah, dia sholat seperti biasa, berdoa. Tapi anehnya itu badan itu tetap menggigil. Kita skip dulu Andi ya. Kita beralih ke kampungnya Andi, yaitu Bapak Andi. Jadi suatu malam itu, mungkin yang namanya hati seorang ayah, anaknya sakit atau anaknya dalam bahaya, kerasa mungkin. Jadi selama beberapa hari itu, ayah Andi itu mimpi buruk tentang Andi. Nah, bapaknya Andi ini, sebut saja namanya Pak Komar. Pak Komar ini, dia itu ustadz dan dituakan di kampungnya. Dia orang pintar, ahli supranatural. Setelah itu, bapaknya Andi ini, Pak Komar ini, cari tahu ke teman-temannya, nanyain, tahu nggak alamat Andi di Jakarta? Karena Andi ini nggak ada kabar, sedangkan Pak Komar ini mimpinya mimpi buruk gitu tentang Andi. Akhirnya cari, ketemulah temannya si Andi ini, namanya Hendra. Minta tolong Pak Komar ini, tolong dong, kan kamu temennya Andi, ada nggak sih
nomor telepon kantor Andi, apakah kamu pernah berhubungan dengan Andi? Nah, setelah itu si Hendra ini, temennya Andi ini, ingat bahwa si Andi ini kerja di Jakarta di perusahaan tertentu, dan dia coba cari tuh di search di Google, ada kebetulan nomor teleponnya. Akhirnya dicobalah ditelepon kantornya Andi tersebut, kebetulan diangkat sama resepsionis dan menginformasikan bahwa Andi udah 2 hari tidak masuk kerja dikarenakan sakit. Dari situ Pak Komar langsung gelisah, jadi dia minta diantar ke Jakarta untuk cari Andi. Setelah mendengar informasi tersebut, akhirnya Pak Komar dan Hendra ini akhirnya berangkatlah ke Jakarta untuk menjenguk Andi. Waktu berjalan, sampailah dia di kantor Andi. Setelah itu, orang kantor itu juga nggak tahu Andi itu tinggal di mana. Akhirnya diteleponlah si Andi ke kantor dulu, karena di kantor itu ada orang tua kamu. Akhirnya Andi datang ke kantor, ketemulah dengan Pak Komar ini. Si Hendra juga diajak, dia udah ke kontrakan. Udah, mereka akhirnya ke kontrakan tuh. Begitu masuk kontrakan, Pak Komar kan orangnya bisa nih, bapaknya Andi. Kaget nih Pak Komar begitu di kosan. Melihat Andi itu kaget, karena di pundak kiri, kanan sama kepala ada yang duduk di sebelah kiri itu. Sosok wanita di sebelah kanan, pundak kanan. Sosok laki-laki, nah di kepala ini anak kecil. Dari situ Pak Komar nggak nunggu lama tuh. Pak Komar langsung ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah itu Pak Komar bicara sama Andi. Nah, kamu sekarang berwudhu dulu deh. Soalnya ada sesuatu yang tidak beres di badan kamu. Andi langsung manu, dia langsung kamar mandi, wudhu, dan duduk. Sebelum Pak Komar nanya ke Andi juga udah cerita bahwa sebelum sakit, Andi itu didatangi oleh 3 orang. Ya, dia kayak marah gitu melihat Andi setelah sholat doi. Ya udah, kamu duduk sila aja. Nah, biar Bapak ruqyah dulu. Akhirnya setelah ngobrol, Andi ngikutin saran bapaknya, duduk sila, diruqyahlah si Andi ini sama Pak Komar. Setelah ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan oleh Pak Komar itu, badan Andi itu gemetar. Setelah itu tiba-tiba langsung berhenti. Andi pun membuka matanya, karena pada saat si Andi ini mau diruqyah, duduk sila itu si Andi suruh munculnya. Jadi setelah beberapa saat badan Andi gemetar tersebut hilang, Andi membuka mata. Jadi ngerasa badannya itu enak dan sembuh seketika. Nah, ternyata ada makhluk gaib yang usil terhadap Andi. Akhirnya ngobrol lah Andi sama Pak Komar tersebut. Andi bercerita tentang story kontrakan tersebut. Pak Komar hanya narik nafas. Kalau di situ sudah tahu lah, nanti malam kita bereskan. Sekarang mendingan kita istirahat dan makan dulu. Ya udah. Akhirnya mereka tuh ngobrol, makan. Ya namanya juga seorang ayah sama anak ya. Dia udah lama nggak ketemu. Ya mereka ngobrol. Setelah itu maghrib tiba. Setelah maghrib tiba, akhirnya mereka melakukan sholat gaib. Setelah sholat gaib, Pak Komar ini seperti apa ya, kalau itunya mah semedi, sambil dia bertasbih. Nah, ternyata Pak Komar ini nerawang dan mencoba untuk ngobrol dengan penunggu tempat tersebut.
akhirnya ya tadinya alot sih antara Pak Komar dan penunggu di sana, alot. Tetap kalau Pak Komar sih prinsipnya yang namanya orang sudah meninggal nggak mungkin hidup lagi, apalagi sampai gentayangan ngehantuin orang-orang di situ, nggak mungkin, karena orang yang mati itu nggak bakalan bisa hidup lagi karena terhalang oleh namanya alam banda. Mungkin ini ya setan yang menyerupai orang yang meninggal tersebut. Setelah negosiasi tersebut, akhirnya maulah setan tersebut pergi dan tidak mengganggu lagi si Andi itu, dan tidak usah lagi lah tinggal di daerah situ, diusirlah sama Pak Komar tersebut. Akhirnya Pak Komar itu beranjak dari duduknya, dan dia bercerita alhamdulillah sekarang akan kembali normal seperti biasanya. Yang penting sholat yang ditinggalkan, karena kalau iman kita kurang, iman kita lemah, setan itu akan mudah masuk. Selang beberapa lama ngobrol seperti itu, terdengar pintu pagar itu kebuka. Ternyata pas dilihat Pak Dedi, itu yang punya kontrakan. Pak Dedi menghampiri, yang punya kontrakan itu, Pak Dedi menghampiri, dan ya Andi ini memperkenalkan bahwa ini bapak saya dari kampung, kebetulan nengok saya di sini. Oh iya, Pak Dedi juga nggak dengar kabar bahwa Mas Andi sakit, makanya Pak Dedi itu nengokin gitu. Enggak, alhamdulillah bapak saya datang ke sini juga, ya disyariatin sama bapak saya, katanya. Saya bersenang, ya udah. Akhirnya mereka ngobrol. Pak Dedi juga dikasih tahu bahwa insya Allah tidak akan ada setan yang mengganggu atau menakut-nakuti dalam bentuk orang atau dalam bentuk pemilik lama yang dulu pernah dibunuh di sini, karena itu hanya permainan setan, kata bapaknya Andi. Jadi sekarang insya Allah Pak, ke depan di sini aman. Setelah itu waktu berlalu, akhirnya kontrakan Pak Dedi ini sekarang itu menjadi ramai dan alhamdulillah aman. Namanya penampakan atau gangguan tidak pernah ada lagi. Oke, demikian cerita dari bekas rumah pembantaian. Lebih kurangnya saya Sigit Nurwanto mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.